Jatim, berjumpa kembali dengan saya Saada Hafid. Selamat datang kembali di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Kominfo untuk masyarakat Jawa Timur, terutama aplikasi mengenai informasi seputar COVID-19. Sudah hadir di sini Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Salam sehat untuk Mbak Saada serta para pemirsa semua. Oke, baik. Selalu berkabar baik ya Bapak ya? Insya Allah harus selalu. Baik Sobat Kom Jatim, kita akan berbincang lebih jauh mengenai aplikasi info covid-jatimprof.go.id. Namun setelah jeda berikut, setelah informasi berikut ini. Bagi masyarakat Jawa Timur yang hendak mencari informasi terkait penanganan COVID-19 di Jawa Timur dapat mengakses website infocovid19.jatimprof.go.id. Di dalam website tersebut terdapat berbagai macam fitur, antara lain oksigen gratis, diperuntukkan bagi warga Jawa Timur yang membutuhkan oksigen dan juga ambulan. One Gate Referral System, untuk mengetahui ketersediaan bed di rumah sakit rujukan COVID-19. Selain itu, juga ada COVID Jatim untuk bergabung dalam forum tanya jawab antara pasien dan penyintas COVID-19. Sementara itu, untuk informasi tentang pelaksanaan vaksinasi, masyarakat dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di nomor 081 334 367 800. Nantinya akan diarahkan oleh petugas terkait persyaratan dan jadwal pelaksanaan vaksinasi di kota atau kabupaten di Jawa Timur. Baik Sobat Kom Jatim, kita kembali lagi di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Bapak Beni Sampirwanto. Bapak, apa yang melatar belakangi aplikasi info covid-jatimprof.go.id ini dibuat oleh Dinas Kominfo? Ini adalah sebuah pandemi, sebuah kejadian, sebuah penyakit yang tidak ada sebelumnya, membuat seluruh dunia termasuk warga Jawa Timur tidak tahu apa yang dilakukan, kemudian terbata-bata melihat itu. Oleh karena itu kita menyediakan website ini infocovid-jatimprof.go.id ini pertama untuk memberikan informasi sekitar COVID-19 ini. Apa itu info COVID, kemudian sebarannya di mana, kemudian rumah sakit yang menjadi rujukan mana saja, kemudian keterisian tempat tidur di rumah sakit itu seperti apa, kemudian adakah berita-berita hoax yang ada di masyarakat, kemudian tentang infodemik ya Pak. Betul, terus kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Timur. Kemudian semua itu bisa dilihat di sini sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi dengan COVID ini, penanganannya dan sebagainya. Jadi kalau di dalam bahasa komunikasi 5W1 hanya ada di situ. When, where, why, how, what, ada di itu aplikasi ada di tersebut semua. ya Bapak. Oke. Dalam aplikasi tersebut selain ada peta sebaran, kasus aktif, bor atau ketersediaan bed di rumah sakit rujukan, itu ada juga nggak sih mengenai forum? Jadi ada forum penyintas COVID nggak di situ? Jadi untuk berbagi informasi bagaimana kalau kita terserang COVID atau bagi apa yang harus dilakukan, ada tidak? Oh, ada. Itu kan salah satu hal yang penting. Sehingga misalkan namanya kan istilahnya itu empati, simpati. Bagaimana orang bisa sharing pengetahuan tentang COVID itu juga ada diwadahi di situ. Kemudian juga bukan hanya itu Mbak, penyediaan isi ulang oksigen gratis yang ada dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa juga ada di situ semua. Baik. Bagaimana kita mendapatkan
itu ada di situ semua. Oh, terus mengenai ini Bapak, kan banyak sekali masyarakat ini yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Jadi mereka terdampak dari sisi ekonomi. Kalau saya lihat banyak, tidak sedikit mereka, terutama para UMKM atau orang-orang pedagang kecil, mereka berhak mendapatkan bansos dari pemerintah. Ada tidak di situ aplikasi mengenai informasi bansos, pembagian bansos, ada tidak Bapak? Ada. Okay. Jadi semuanya ada di situ. Jadi seperti kita ketahui kan, bencana ini ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sesuai dengan eksternalitasnya, sesuai kepentingannya. Semuanya ada di situ, termasuk tadi yang ditanyakan, apakah warga, apakah UMKM mendapatkan, itu ada di situ semua. Di radar bansos. Betul, kalau saya tidak salah. tadi. Oke, baik. Sobat Komjatim, menarik sekali perbincangan kali ini mengenai pandemi, mengenai COVID-19 dan dampaknya, dan bagaimana Dinas Kominfo melakukan perannya melalui aplikasi yang disediakan untuk masyarakat Jawa Timur. Kita akan kembali membahas lebih jauh, namun setelah jeda berikut ini. Selamat siang Mbak, saya mau tahu info COVID-19 di Jawa Timur gimana ya Mbak? Baik Bapak, bisa kami bantu. Untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur bisa mengakses di website info-covid19.jatimprov.go.id. Mbak, kalau misalnya saya pengen dapat oksigen gratis itu gimana ya caranya? Mengenai informasi oksigen, dapat mengakses di website info-covid19.jatimprov.go.id dengan membuka fitur oksigen gratis Jawa Timur. Mbak, kalau saya ingin tahu informasi ketersediaan bed di rumah sakit rujukan COVID-19, bagaimana caranya? Mengenai informasi ketersediaan bed rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur dapat membuka di website info-covid19.jatimprov.go.id di layanan One Gate Referral System Jawa Timur. Oh iya Mbak, saya tadi lihat sekilas di website ini terdapat fitur FOVID Jatim. Ini fungsinya untuk apa ya Mbak kalau boleh tahu? Untuk FOVID atau Forum COVID Jawa Timur merupakan forum obrolan bagi pasien dan juga penyintas COVID-19 dalam berbagi informasi dan pengalaman seputar COVID-19. Mbak, di mana saya bisa dapat informasi terkait vaksinasi di Jawa Timur? Untuk informasi pelaksanaan vaksinasi COVID di Jawa Timur, disarankan menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Di sana juga ada layanan call center 24 jam yang dapat menginformasikan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten atau di kota di seluruh Jawa Timur. Nomornya bisa dicatat Bapak di nomor 081 334 367 800. Baik Sobat Komjatim, kita kembali lagi di podcast Jendela Kominfo. Kita akan berbincang lebih jauh mengenai aplikasi info-covid-jatimprov.go.id. Baik Bapak untuk aplikasi info-covid-jatimprov.go.id itu sebenarnya ada informasi mengenai peta sebaran kasus COVID-19, kasus aktif, ada semua di situ. Bisa dijelaskan Bapak, kasus existing atau yang saat ini terjadi, bagaimana situasi COVID-19 di Jawa Timur? Saya akan bicara pertama tentang dulu ya. Dulu ketika sebelum bulan Juli itu ada namanya varian alfa atau beta. Itu rata-rata penularannya sebesar 1 orang terkonfirm bisa menularkan 3 orang rata-rata, 1 sampai 3 orang. Kemudian tiba-tiba ada namanya varian Delta yang dari India itu, daya penularannya sangat tinggi. Iya, jadi kalau sebelumnya 3, ini 1 orang terkonfirm menjadi 5 sampai 8 orang. Lebih cepat lagi penularannya. Lebih cepat dan lebih deadly, lebih mematikan. Itu seperti itu. Sehingga saat itu kurvanya menjadi naik. Di data kita, maka kalau sebelumnya itu sekitar 1000 begitu ya, tanggal 1 Juli itu, maka terus naik dan kemudian pada tanggal 15 Juli mencapai puncaknya di Jawa Timur, yaitu
terkonfirm itu 8.230. Kemudian alhamdulillah itu di mana-mana, di seluruh Indonesia juga seperti itu, dan kita alhamdulillah dengan penanganan berbagai upaya yang dilakukan oleh Ibu Gubernur bersama jajaran TNI, Polri, Bupati, Wali Kota, seluruh masyarakat di Jawa Timur, sehingga angka tersebut menjadi turun. Walaupun turunnya kurvanya tidak begini, turun begini, naik sedikit, turun begini, naik sedikit. Kemudian pada bulan Agustus puncaknya kedua itu 4.489 orang. Ini terjadi pada tanggal 5 Agustus. Kemudian turun ya, tapi tidak begini kurvanya, tetapi turun, naik sedikit, turun lagi terus, sehingga pada tanggal 23 Agustus alhamdulillah yang terkonfirm itu 1073. Artinya kita bersyukur bahwa penularan COVID ini semakin hari semakin landai. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga Jawa Timur, kita harus tetap protokol kesehatan itu dijalankan. Ada kemungkinan 10% lagi, walaupun dia sudah mendapatkan vaksin, bisa mungkin terkena lagi. Hanya memang diakui, disampaikan oleh Bu Catherine bahwa dia tidak akan begitu parah, berbeda ketika dia tidak divaksin. Seperti itu. Jadi protokol kesehatan adalah yang utama. Betul. Baik. Saya lihat tadi yang dijelaskan Bapak melalui data-data dari aplikasi bahwa penurunan itu terjadi pada saat PPKM, terutama pada saat PPKM. Jadi menurut Bapak, apakah PPKM ini efektif atau tidak? Jawaban saya tentu sangat efektif. Karena apa? Kan tadi sudah saya sebutkan, data yang pada puncaknya 8.230 pada tanggal 20 itu pada tanggal 15 Juli, kemudian dilakukan PPKM ya. Akhirnya sekarang hanya tinggal pada tanggal 23 Juli itu tinggal 1073. Artinya angka harian terkonfirm COVID itu. Artinya PPKM ini menjadi sebuah tool, sebuah langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Seperti itu. Oke. Jadi PPKM memang efektif diterapkan oleh pemerintah. Betul. Sobat Komjatim, semakin menarik saja informasi yang telah diulas oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Bapak Beni Sambirwanto. Kita akan membahasnya kembali nanti setelah jeda berikut ini. Bagi masyarakat Jawa Timur yang hendak mencari informasi terkait penanganan COVID-19 di Jawa Timur dapat mengakses website infocovid19.jatimprov.go.id. Di dalam website tersebut terdapat berbagai macam fitur, antara lain oksigen gratis, diperuntukkan bagi warga Jawa Timur yang membutuhkan oksigen dan juga ambulan. One Gate Referral System, untuk mengetahui ketersediaan bed di rumah sakit rujukan COVID-19. Selain itu, juga ada Covid Jatim untuk bergabung dalam forum tanya jawab antara pasien dan penyintas COVID-19. Sementara itu, untuk informasi tentang pelaksanaan vaksinasi, masyarakat dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di nomor 081 334 367 800. Nantinya akan diarahkan oleh petugas terkait persyaratan dan jadwal pelaksanaan vaksinasi di kota atau kabupaten di Jawa Timur. Oke, baik Sobat Komjatim, kembali lagi di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Bapak, saya mau bertanya mengenai pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh sebagian besar masyarakat, bahwa sebenarnya kapan pandemi ini akan berakhir? Menurut Bapak bagaimana? Jawaban singkatnya adalah hanya Tuhan yang tahu. Oh iya, betul sekali Bapak. Betul, Iya, karena saya itu kan betul mengikuti sekali. berbagai banyak pertemuan,
pertemuan itu tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksi kapan ini selesai. Tetapi kalau agama kan mengatakan bahwa kita itu Tuhan itu menciptakan dunia ini kan ada yang namanya sunatullah, hukum-hukum alam. Lah hukum-hukum alam inilah yang sudah diketahui oleh para ahli. Apa di antaranya? Yang pertama adalah virus ini disebarkan oleh manusia. Faktornya yang menyebarkan sebagai perantaranya, faktornya ini adalah manusia itu sendiri. Seperti itu. Sehingga artinya kita tidak banyak bersinggungan. Itu menjadi salah satu cara supaya kita penyakit ini tidak kemana-mana. Itu seperti oleh karena itu para ahli merekomendasikan agar kita menjalankan protokol kesehatan. Itu seperti itu, Mbak. Jadi kita sekali lagi bahwa ini hanya Tuhan yang tahu. Kemudian tetapi bisa terkurangi ketika kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ini beda misalkan ini nggak ada ruang dan waktu ya. Jadi sebenarnya ada 200 orang sudah diisolasi mandiri, sudah di ruang khusus, sudah sembuh ya sudah. Ini kan orang dengan berbagai banyak alasan dia pergi kemana-mana. Nah, itu yang menjadikan virus ini tidak berhenti untuk menularkan ke satu dengan yang lain. Jadi protokol kesehatan adalah kunci utama kita untuk mengurangi transmisi dari virus COVID-19. Jadi itu merupakan bagian dari imbauan Bapak terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar ini bisa segera berakhir? Ya, jadi tadi sudah jelas bahwa untuk ada beberapa yang para ahli katakan. Yang pertama adalah melalui dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua melakukan vaksinasi. Walaupun vaksin ini sebagaimana dikatakan oleh Direktur WHO yang Catherine O'Brien tadi, saya sampaikan bahwa efikasinya, efektivitasnya antara 50 sampai 90. Tetapi ini sudah sangat melindungi begitu. Jadi sekali lagi bahwa akhirnya kapan? Kalau kita tanpa ruang dan waktu, pokoknya orang bergerak tidak bergerak ya sudah bisa sembuh. Bagi yang sakit bisa diobati sudah selesai gitu, seperti itu. Jadi menurut saya Mbak, akan lebih ketika kita 5M dengan menjalankan 5M yang standar adalah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang kedua, menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilisasi. Ini nanti insya Allah dalam waktu dekat COVID ini akan bisa terkelola, tertangani dengan baik gitu ya. Karena apa? Pertama tadi penyebarannya sangat berkurang. Kemudian di satu sisi ada vaksinasi yang memberikan kekebalan bagi kita gitu loh. Nah nanti begitu banyak dalam perjalanan kita selalu menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Kemudian di sisi lain ada kekebalan yang dibuat oleh kita, sehingga ini sudah saling mengisi. Yang di satu sisi kita menjalankan protokol kesehatan di dalam tubuh sendiri, betul tidak memungkinkan atau mengurangi pengurangan transmisi virus. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri mempunyai kekebalan tubuh, sehingga insya Allah segera tertangani, tidak akan kemana-mana lagi gitu. Oke, baik, semoga pandemi ini akan segera berakhir ya Bapak ya, dengan tadi imbauan dari Bapak. Baik Sobat Komjatim, menarik sekali perbincangan kali ini dengan Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengenai aplikasi infocovid.jatimprov.go.id, dan intinya 3M ditambah 2M menjadi 5M. Protokol kesehatan adalah kunci utama kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 kali ini.
Jangan lupa untuk terus menonton informasi-informasi terbaru kami melalui podcast Jendela Kominfo Jawa Timur di akun YouTube kami MMC Kominfo Jatim. Jangan lupa subscribe dan like akun kami. Sampai jumpa, salam sehat.